Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita masih dapat beribadah walaupun secara online. Saya percaya saudara, lewat ibadah kita yang disertai dengan sikap hati yang takut akan Tuhan dan penuh dengan ucapan syukur akan memberi kita semua kekuatan untuk melewati hari-hari kita, khususnya di bangsa kita yang sedang mengalami pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Saudara, percayalah, perlindungan Tuhan itu nyata di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Tidak sehelai rambut kita pun jatuh di luar kehendak Tuhan. Selama kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, di sana ada perlindungan Tuhan. Karena itu, saudara, mari buka hati kita semua untuk Tuhan berbicara kepada kita, menguatkan hati kita semua di tengah-tengah kondisi yang sukar ini. Hal apa yang paling berharga yang harus kita tetap miliki di tengah keadaan sukar ini? Semangat. Ya, itu yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Mana yang harus dipulihkan lebih dahulu? Keadaan kita atau semangat kita? Semangat kita dulu, saudara. Jangan pernah tunggu keadaan pulih baru Anda semangat. Justru keadaan Anda tidak akan pernah pulih sampai semangat Anda pulih terlebih dahulu. Jadi hal pertama yang harus pulih, yang harus kembali dalam hidup kita adalah semangat. Dan karena semangat itulah membuat Anda dan saya dapat menanggung penderitaan kita, sehingga kita dapat melewati masa yang sukar ini dengan penuh kemenangan. Saudara, Amsal pasal yang ke-24 ayat 10 juga berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita perlu kekuatan yang besar untuk menghadapi hari-hari sukar kita. Dan kekuatan itu lahir waktu kita memiliki semangat. Jadi saudara, masalah kita yang sesungguhnya bukanlah keadaan sukar kita, tetapi semangat yang hilang di tengah keadaan yang sukar ini. Kesukaran, tantangan, masalah adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak mungkin bisa kita hindari, saudara. Karena itu, di masa yang sukar ini, Tuhan mau kita memiliki cara pandang yang berbeda. Jangan lihat masa sukar sebagai sebuah masalah. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan melihat masa yang sukar itu sebagai alat Tuhan. Ya, saudara. Sebagai alat Tuhan untuk membuat kita bertobat, melatih iman kita, dan mengangkat hidup kita. Jadi, masa yang sukar adalah alat Tuhan untuk kita bertobat. Contohnya adalah anak yang terhilang. Kapan anak yang terhilang ini kembali kepada bapaknya? Bukan ketika dia senang, bukan ketika dia memiliki banyak uang, tapi ketika dia bangkrut, tidak punya uang, dan dia melarat untuk makan pun susah, sampai dia harus makan sisa makanan babi. Di tengah kondisinya yang terpuruk itulah, dia teringat akan bapaknya. Dan itulah yang membuat dia kembali ke rumah bapaknya. Di masa yang sukar ini, saudara, kita akan melihat pertobatan besar-besaran terjadi. Karena itu, jangan keraskan hati saudara. Kalau selama ini Anda sudah meninggalkan Tuhan, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin pasanganmu atau orang tuamu atau siapa saudaramu yang meninggalkan Tuhan, berdoalah lewat masa yang sukar ini mereka boleh kembali kepada Tuhan. Saya pun kembali kepada Tuhan bukan ketika di masa yang senang, saudara. Kalau saya tidak pernah mengalami masa yang sukar, mungkin hari ini saya sudah hilang dari panggilan Tuhan. Tetapi justru di masa sukar saya, dalam hal keuangan, dalam hal pernikahan kami kembali kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan kembali memulihkan hidup kita. Jadi, masa yang sukar adalah alat Tuhan untuk membuat Anda dan saya kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua,
Masa yang sukar adalah masa di mana Tuhan melatih iman kita. Tuhan seringkali membiarkan kita, anak-anaknya, di tengah badai kehidupan. Sama seperti Tuhan membiarkan para murid di tengah badai. Markus pasal yang keempat, ayat 38-40. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Wajar dong saudara, kalau Anda dan saya ada di tengah para murid pada waktu itu, untuk kita takut, untuk kita gelisah, khawatir karena badai yang begitu besar. Tetapi itu wajar kalau tidak ada Tuhan di tengah perahu. Tidak ada Tuhan di dalam perahu, saudara. Saudara, kalau Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita, tidak wajar kalau kita takut di tengah badai. Ini pertanyaan yang Tuhan berikan untuk kita semua renungkan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi jawaban dari ketakutan kita adalah iman, percaya. Satu-satunya yang membuat kita takut, gelisah adalah ketidakpercayaan kita akan kehadiran Tuhan, akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itulah masalah utamanya, saudara. Orang benar akan hidup oleh iman. Inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Justru di tengah badai ini, saudara, Tuhan mau kita melatih iman kita. Apa itu iman? Kita percaya di hati, kita mengaku di mulut, kita belajar berkata kepada badai kehidupan kita. Sama seperti Tuhan berkata kepada badai kehidupan, "Diamlah, tenanglah." Anda dan saya di tengah masa yang sukar ini harus belajar berkata kepada ketakutan kita, berkata kepada gunung masalah kita. Selama 40 hari, saudara, Goliat berkata-kata melemahkan orang Israel pada masa itu. Mereka ketakutan dan mereka membiarkan setiap hari Goliat untuk merendahkan mereka, untuk merendahkan, menghina Allah yang hidup. Dan mereka tidak berkata apapun, saudara. Sampai Daud datang dan berkata, "Siapa orang yang tidak bersunat ini? Yang menghina barisan pasukan Allah yang hidup." Pada hari ini, Daud mulai berkata kepada Goliat, saudara, Anda dan saya jangan pernah diam di hadapan masalah. Kalau hari ini engkau menghadapi masalah, ketakutan, COVID-19 di Indonesia, engkau harus belajar berkata, katakan firman Tuhan, saudara. Jangan pernah diam di hadapan masalah. Ketika saya diperhadapkan dengan raksasa keuangan, raksasa hutang, raksasa sakit penyakit, yang di luar kemampuan kita semua, saya belajar berkata kepada masalah saya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di hadapan Tuhan kita harus diam, untuk kita bisa mendengar suaranya. Firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi di hadapan masalah, kita harus berkata kepada masalah kita, Tuhanku lebih besar. Tuhanku sudah menebus hidupku. Tidak sehelai rambutku jatuh di luar kehendak Tuhan. Jangan terbalik, saudara. Di hadapan Tuhan kita komplain, kita mengeluh. Di hadapan masalah kita diam. Hari ini, datang diam di hadirat Tuhan, renungkan firman-Nya. Lalu di hadapan masalahmu, engkau harus berkata kepada masalahmu. Jika engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang. Tetapi percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi bagimu. Hari ini katakan kepada tubuhmu, hai tubuhku, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Tuhan sendiri yang telah memikul semua dosamu di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi aku berkata pada sakit penyakit, pergi engkau. Katakan, saudara, dengan penuh keyakinan, dengan penuh otoritas.
Itulah latihan iman di masa sukar kita. Dan yang ketiga, saudara, masa sukar itu adalah alat Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Justru di tengah masa sukarlah kuasa Tuhan itu nyata. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat hidup kita. Tuhan memakai Goliat untuk mengangkat Daud. Tanpa Goliat, saudara, tidak seorang pun akan mengenal Daud. Justru lewat Goliat, raksasa yang besar itu, Tuhan mengangkat Daud. Tuhan mengangkat Musa lewat apa, saudara? Kekerasan hati Fir'aun. Lewat laut Teberau yang begitu luas. Musa diangkat Tuhan di hadapan mata orang Israel. Bagaimana cara Tuhan mengangkat hidup Anda dan saya di masa sukar ini, saudara? Tapi yang menentukan adalah respon kita kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita di masa sukar. Selama Anda dan saya lebih takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, lebih percaya kepada apa yang Tuhan katakan, Anda akan melihat justru masa sukar itu akan menjadi masa di mana Tuhan mempromosikan Anda. Dan lewat hidup Anda, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi di dalam nama Yesus, saya berkata pada Anda hari ini, jangan lihat masalahmu sebagai masalah. Jangan lihat keadaanmu yang sukar sebagai masalah. Tapi lihatlah keadaanmu yang sukar sebagai alat Tuhan untuk engkau bertobat. Untuk imanmu semakin kuat di dalam Tuhan. Dan untuk Tuhan mengangkat engkau, mempromosikan engkau lewat imanmu kepadanya. Jadi hari ini kuatkan hatimu, saudara. Jangan biarkan engkau patah semangat. Jangan biarkan hatimu tawar. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Semangat itu seperti obat bius, saudara. Kalau Anda dioperasi tanpa dibius, atau sebutlah Anda disunat tanpa dibius, itu sakitnya minta ampun, saudara. Tapi ketika Anda dibius, Anda tidak lagi merasa sakit, bukan? Itulah semangat, saudara. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Penderitaan adalah proses kehidupan yang harus kita jalani, yang harus kita hadapi. Mari hadapi, bukan dengan tawar hati. Hadapi dengan semangat. Jadi, masalah yang sesungguhnya bukan keadaan yang sukar, tetapi semangat kita yang hilang di tengah keadaan sukar kita. Yang menjadi pertanyaan pentingnya dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi adalah, siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jawabannya adalah diri kita sendiri, saudara, bukan Tuhan. Karena hati kita adalah tanggung jawab kita. Ayo katakan setelah saya, hati saya adalah tanggung jawab saya. Ya, saudara. Amsal pasal yang keempat ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, terpancar pengharapan, kekuatan, semangat. Jadi kalau hati Anda tawar, hati Anda putus asa, itu karena Anda tidak menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi hal pertama yang harus pulih dalam hidupmu, sebelum keuanganmu pulih, sebelum kesehatanmu pulih, sebelum pernikahan keluarga hidupmu pulih, adalah semangat dalam hidupmu. Karena itu 2 Tawarik pasal 16 ayat 19. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Percayakah, saudara? Hari ini, saat ini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada siapa? Bukan kepada semua orang, saudara. Tetapi kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mengapa banyak orang tawar hati, stres, depresi, bahkan putus asa di tengah masa sukar? Sesungguhnya bukan karena keadaannya yang sukar, namun karena hatinya yang tidak pernah bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi masa yang sukar ini sesungguhnya adalah alat Tuhan juga untuk menyadarkan
akan kondisi hati kita yang sebenarnya. Apakah selama ini Anda bersungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak? Saya percaya, jika Anda orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, Anda akan mendapat kekuatan dari Tuhan di tengah masa sukar Anda. Anda akan tetap dapat bersyukur, bersukacita di tengah masa sukar Anda, saudara. Seperti yang Rasul Paulus alami. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita semua tahu, penderitaan yang Rasul Paulus alami itu bukan penderitaan yang ringan, saudara. Secara manusia, itu penderitaan yang sangat berat. Rasul Paulus kelaparan, kedinginan, di penjara, dirajam, hampir mati, dihempaskan badai. Tapi Paulus berkata, semua penderitaan yang dia alami itu adalah penderitaan yang ringan. Karena apa, saudara? Karena Paulus sadar, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tetapi Paulus tidak merasa penderitaannya itu berat. Mengapa? Karena Paulus adalah orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Dan Paulus berkata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah ini, yang kami miliki, ini bukan berasal dari diri kami, tetapi dari Tuhan. Jadi saudara, Anda harus sadar bahwa ketika Anda stres, Anda tawar hati, Anda tidak mengalami kekuatan dari Tuhan. Itu karena masalah hati kita, saudara. Karena itu saudara, sadarlah. Di tengah masa sukar ini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi. Tuhan hendak melimpahkan kekuatannya. Mari jalani masa-masa yang sukar ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada Anda yang bersungguh hati kepadanya. Kuatkan hatimu, saudara. Cari Tuhan di masa sukar ini. Bersungguh-sungguhlah terhadap Tuhan. Kalau selama ini kau tidak pernah bersungguh-sungguh kepada Tuhan, ini waktunya, saudara. Tidak ada pilihan yang lain. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Akan ada, bahkan sudah ada jalan keluar yang Tuhan sediakan di tengah-tengah masa sukarmu. Kuncinya adalah semangat, saudara. Jangan sampai Anda dan saya kehilangan semangat dalam hidup ini. Karena masalah kita yang sebenarnya bukanlah keadaan sukar kita. Masalah kita yang sebenarnya adalah hati kita yang tidak pernah bersungguh hati terhadap Tuhan. Itulah yang membuat seringkali kita merasa penderitaan kita berat. Tapi kalau hatimu adalah hati yang bersungguh hati kepada Tuhan, penderitaanmu terasa ringan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bersungguh hati dalam hal apa, pastor? Saya kurang apa? Saya rajin melayani, saya rajin berdoa, saya bahkan sampai puasa. Jangan salah Bapak Ibu. Bersungguh hati yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah Anda bersungguh hati dalam hal mempercayai perkataan Tuhan dengan segenap hati Anda lebih dari apapun juga. Banyak orang rajin ke gereja, bahkan rajin dengar firman Tuhan, rajin melayani, tetapi dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya akan apa yang Tuhan katakan. Jadi jangan salah, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati mempercayai apa yang Tuhan katakan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi selama Anda tidak pernah bersungguh-sungguh hati dalam hal mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada Anda, maka sampai kapanpun imanmu tidak akan pernah menjadi iman yang mengalahkan dunia. Contohnya adalah Abraham. Dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun Abraham tahu dia sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup, tetapi terhadap janji Allah,
terhadap apa yang Tuhan katakan, Abraham tidak bimbang sama sekali. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham mempercayai apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan katakan kepadanya lebih dari apapun juga. Itu yang membuat Abraham memiliki kekuatan Allah dalam hidupnya. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, Allahku penebusku, Allahku penyelamatku. Anda lihat, itulah orang yang bersungguh-sungguh hati, saudara. Di tengah masa sukarnya, dia tetap kuat. Karena apa? Karena mereka lebih mempercayai apa yang Tuhan katakan, lebih dari keadaannya, lebih dari dirinya sendiri. Jadi, ketika kita mempercayai perkataan Tuhan, lebih dari apapun juga, lebih dari apa yang keadaan kita katakan kepada kita, lebih dari apa yang mungkin dokter katakan kepada kita, atau tubuh kita katakan kepada kita, maka disitulah terobosan mujizat Tuhan terjadi. Simon Petrus setelah semalam-malaman mencari ikan, tidak ada hasil. Lalu Tuhan berkata kepadanya, pergilah ke tengah danau, tebarkanlah jalamu. Guru, kami sudah semalam-malaman mencari ikan dan tidak mendapatkan seekor pun. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya. Lihat, Simon Petrus mempercayai apa yang Tuhan katakan, lebih dari apa yang pikirannya katakan, lebih dari apa yang tubuhnya katakan, lebih dari apa yang masa lalunya katakan. Simon Petrus percaya apa yang Tuhan katakan dan dia bertindak dan mujizat pun terjadi. Masalahnya, kita lebih mempercayai apa yang keadaan kita katakan, apa yang dokter katakan. Saya tidak anti dokter, saudara. Tapi dokter bukan Tuhan. Dokter juga manusia, punya keterbatasan dan kesalahan, saudara. Jangan pernah jadikan perkataan dokter itu final. No, saudara. Tuhanlah penentu hidup kita. Apa yang Tuhan katakan, itu lebih berkuasa, lebih menentukan hidup kita daripada apa yang dokter katakan. Dokter juga manusia, saudara. Atau apa yang tubuh kita katakan. Lebih dari apa yang Tuhan katakan. Itulah penyembahan berhalanya, saudara. Karena itu hari ini, belajar di tengah masa yang sukar ini. Bersungguh-sungguh hatilah terhadap firman Tuhan. Siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Mulai hari ini, saudara, ubah sikap hatimu terhadap firman Tuhan. Terhadap apa yang Tuhan katakan. Jangan Anda lebih memperhatikan apa yang berita-berita katakan. Atau seseorang katakan. Lebih dari apa yang Tuhan katakan. Ada satu orang berkata kepada saya, pernah, ini sudah lama sekali, Pastor, sampai mati saya tidak akan pernah lupa apa yang dia katakan tentang saya dan keluarga. Tidak mungkin, Pastor, begitu menyakitkan. Dalam hati kecil saya berkata, perkataan orang yang menyakitkan engkau ingat. Engkau simpan dalam hatimu. Tapi perkataan Tuhan yang menyembuhkan, engkau sia-siakan, engkau buang, engkau biarkan begitu saja. Hari ini, ubah sikap hati kita. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati memperhatikan perkataan Tuhan lebih dari apapun, mempercayai perkataan Tuhan lebih dari apapun. Sadarlah, Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman perkataan yang keluar dari mulut Allah. Anda dan saya, kita semua dirancang untuk hidup dari firman Tuhan, dari perkataan Tuhan. Amsal pasal yang keempat ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah
terpancar kehidupan. Inilah firman Tuhan bagi kita semua di tengah masa sukar ini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari mata imajinasimu. Dan simpanlah semua itu di dalam lubuk hatimu. Ketika Anda dan saya memperhatikan perkataan Tuhan, menyimpan perkataan Tuhan, membayangkan perkataan Tuhan terjadi dalam hidup kita, pada waktu itulah perkataan-perkataan Tuhan yang Anda simpan, yang Anda percayai, yang Anda hargai itulah yang akan menjadi kehidupan, semangat, kekuatan bagi mereka yang mendapatkannya. Banyak orang, saudara, boleh membaca firman Tuhan yang sama, ayat yang sama, tapi mereka tidak pernah mendapatkan kekuatan. Mereka tidak pernah mendapatkan semangat, kehidupan dari firman Tuhan itu. Mengapa? Karena hatinya salah, saudara. Dia tidak sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan katakan. Mari hari ini, saudara, ubah sikap hati kita. Dan dikatakan itulah yang akan menjadi juga kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Saya percaya, saudara, sumber kesembuhan bagi seluruh tubuh kita adalah waktu kita memperkatakan, mempercayai, merenungkan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu itulah terpancar kehidupan. Pastikan, saudara, hatimu itu penuh dengan firman Tuhan, bukan dengan yang lain. Kalau jeruk Anda hancurkan, Anda peras, Anda tekan, maka yang keluar adalah air jeruk. Demikian pula dengan anggur, karena itulah yang di dalamnya. Tapi kalau hidup Anda dan saya hari ini ditekan, diperas, saudara, apa yang keluar? Biarlah yang keluar adalah puji-pujian, ucapan syukur, pernyataan iman. Bukan keluh kesah, bukan umpatan, bukan perkataan kemarahan. Karena itu, mari isi hatimu dengan firman Tuhan. Isi hatimu dengan perkataan Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang menentukan hidup kita. Bukan apa yang masuk, saudara. Apa yang keluar dari mulut kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan adalah buah kehidupan. Jadikan firman Tuhan itu makanan sehari-hari kita. Gemakan firman Tuhan, gemakan perkataan Tuhan di dalam hati dan pikiranmu. Bukan perkataan COVID, bukan berita-berita dunia ini, saudara. Mari, kalau perlu, saudara, selama pandemi ini, coba Anda tutup telinga Anda buat berita-berita sosial media, buat berita-berita dunia ini, saudara. Anda tutup telingamu, mulai fokus merenungkan firman, memperkatakan firman. Lebih banyak, saudara, untuk memperkatakan dan merenungkan firman Allah, maka hidupmu akan berbeda, saudara. Engkau akan dapat melewati masa yang sukar ini dengan penuh kemenangan. Ya, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Semakin besar peperangannya, semakin besar kemenangannya. Izinkan Tuhan mengangkat hidupmu hari ini ketika engkau menghargai firman-Nya lebih dari apapun juga. Saya tidak melarang Anda mendengar berita, saudara, tapi jangan sampai berita yang engkau dengar itu, yang bukan dari Tuhan, mempengaruhi hati dan pikiranmu. Hati dan pikiranmu itu dirancang untuk mempercayai firman Tuhan, untuk mendengarkan, untuk merenungkan firman Tuhan. Ketika hati dan pikiranmu merenungkan firman Tuhan, tubuhmu sehat, tubuhmu kuat, tubuhmu terlindungi. Bahkan apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Karena orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya. Apapun yang diperbuatnya berhasil, saudara. Jangan pernah biarkan keadaan yang sukar ini mengendalikan hidupmu, saudara. Yakobus 3:4 berkata, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kapal-kapal yang besar bukan dikendalikan oleh angin dan ombak. Mereka dikendalikan oleh
kemudi yang amat kecil oleh sang jurumudi. Dan kemudi itu adalah lidah kita, saudara. Lidah kita ini yang mengendalikan hidup kita. Bukan keadaan. Keadaan boleh sukar, tapi jangan sampai kesukaranmu itu menjadi perkataanmu. Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau khawatir dan berkata. Nah, jangan sampai ketakutanmu, kekhawatiranmu itu menjadi perkataan. Karena lidah kita ini kemudi hidup kita. Saya melatih lidah kita. Sekalipun di masa sukar, saya memperkatakan kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan. Setiap hari, saudara, pagi, siang, malam, setiap saya ada kesempatan, ini yang saya gemakan di hati saya. Tuhan sendiri telah memikul semua dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya, saya sudah sembuh. Amin. Itu yang saya renungkan. Bukan berita COVID, saudara. Saya renungkan, Tuhan sudah memikul semua dosa saya. Ya, semua dosa saya sudah Tuhan pikul. Tubuh saya adalah tubuh yang suci, kudus, tanpa dosa. Sakit penyakit tidak punya tempat lagi dalam tubuh saya. Oleh bilur-bilur Yesus, saya berkata kepada tubuh saya, kamu sudah sembuh. Saya bangkit, saudara. Saya bertindak selayaknya orang yang sudah sehat. Dan saya menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Karena itu, saudara, sadarlah. 1 Petrus 3:10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Selama Anda tidak pernah menjaga lidah Anda terhadap yang jahat, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah melihat hari-hari yang baik dalam hidup Anda. Sekalipun nanti badai COVID sudah lewat di Indonesia, saudara. Kalau engkau tidak menjaga lidahmu, engkau tetap aja melihat hari-hari yang sukar. Karena hari-hari yang baik bukan ditentukan oleh keadaan kita, tetapi oleh perkataan lidah kita. Dan ini adalah hukum kehidupan yang berlaku kepada semua orang, apapun keadaannya. Karena itu, sadarkan dirimu. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Masalah kita yang sesungguhnya bukanlah keadaan sukar kita, tetapi hati kita yang tidak pernah bersungguh-sungguh percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Biarlah firman Tuhan hari ini menyadarkan kita semua untuk kita mengerti akar masalah kita yang sesungguhnya. Mari, saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Engkau ingin hamba-Mu sampaikan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan hari ini boleh menjadi suara Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan. Ada pertobatan, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi ketika sikap hatimu mulai menghargai Tuhan, firman-Nya. Hatimu haus dan lapar akan perkataan firman Tuhan. Hatimu lembut, hatimu subur untuk perkataan firman Tuhan. Hidupmu mengalami terobosan. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Hari ini, jangan biarkan keadaan yang sukar mengendalikan hidupmu. Kendali hidupmu ada di dalam lidahmu, ada di dalam perkataanmu. Perkatakan perkataan firman Tuhan. Gemakan firman Tuhan dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam perkataan mulutmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya menerima firman Tuhan ini, bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.